karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau Tuhanku, Yesus, Engkau Tuhanku, Yesus, Engkau kagumi. Betapa besar, betapa mulia, dan betapa agungnya Tuhan kami Yesus Kristus. Seluruh hidup kami mengagumi Engkau, karena Engkaulah Tuhan yang ajaib, Tuhan di atas semesta alam, juga Tuhan untuk kehidupan kami pribadi. Terima kasih Tuhan, karena kasih-Mu Engkau memperkenankan kami untuk berkumpul lagi pada hari ini. Kesempatan yang kami sangat rindukan, dapat membawa kami bersama-sama menaikkan suara puji-pujian untuk Tuhan, dan sama-sama dengan penuh rendah hati belajar daripada kebenaran firman Tuhan. Karena itu kami mau berdoa supaya Roh Allah yang hadir di tengah-tengah kami memimpin kami sementara kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami menemukan sesuatu yang memberi kekuatan kepada kami, memampukan kami untuk mengendalikan hidup kami dan juga mengendalikan keadaan-keadaan persekitaran kami, sehingga apapun keadaan kami tetap teguh di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke, masih kau senang merikau, masih kau nagi dan tanganak Tuhan, dan memimpin dati dan pujian penyembahan dan kesabon diti. Ya, kita semua merindukan saat-saat ini. Mila takal kepagi titimung kaim bagu dan baina nakapagi rubah-rubah yati. Puji Tuhan ang asihat yati, walaupun banyak perkara-perkara baru, perkara-perkara yang mengkhawatirkan, perkara-perkara yang menakutkan di arangau teka dati persekitaran dati, andayan-andayan datulun pasal dat COVID-19, pasal dat vaksin. Kita bersyukur karena kita tetap kuat di dalam Tuhan. Nah, sementara beredar vaksin, sebelum beredar vaksin, kabar-kabar tentang vaksin sudah beredar, ya, lama sebelum vaksin beredar. Nah, vaksin itu adalah pengka mati kakarih, kan? Atau kailang pengkukura kebenaran, tapi yang penting adalah kita harus tetap tenang di dalam Yesus Kristus. Amin. Mengangat aku dati dat megantang dat ayat dati suang dat 1 Timotius pasal 1 ayat 3 gesem ayat 11. Nah, kita napa baca watako tentang ayat kayo di suang da Alkitab masing-masing. Baca waku pengka beresdau 1 Timotius pasal yang pertama ayat 3 gesem dot ayat 11. Ketika aku hendak meneruskan perjalananku ke wilayah Makedonia, aku telah mendesak engkau supaya engkau tinggal di Efesus dan menasihatkan orang-orang tertentu agar mereka jangan mengajarkan ajaran lain ataupun sibuk dengan dongeng dan silsilah yang tiada putus-putusnya, yang hanya menghasilkan persoalan belaka
dan bukan tertib hidup keselamatan yang diberikan Allah dalam iman. Tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Tetapi ada orang yang tidak sampai pada tujuan itu dan yang sesat dalam omongan yang sia-sia. Mereka itu hendak menjadi pengajar hukum Taurat tanpa mengerti perkataan mereka sendiri dan pokok-pokok yang secara mutlak mereka kemukakan. Kita tahu bahwa hukum Taurat itu baik kalau tepat digunakan, yakni dengan keinsafan bahwa hukum Taurat itu bukanlah bagi orang yang benar, melainkan bagi orang durhaka dan orang lalim, bagi orang fasik dan orang berdosa, bagi orang duniawi dan yang tak beragama, bagi pembunuh bapa dan pembunuh ibu, bagi pembunuh pada umumnya, bagi orang cabul dan pemburit, bagi penculik, bagi pendusta, bagi orang makan sumpah, dan seterusnya segala sesuatu yang bertentangan dengan ajaran sehat yang berdasarkan Injil dari Allah yang mulia dan maha bahagia, seperti yang telah dipercayakan kepadaku. Baik, mangat aku nanti belajar pir-pir hal melalui ayat DT, ya. Kalau diperhatikan ayat ini mempunyai pelajaran-pelajaran yang indah. Dan karena pokok ayat DT bah seluruh Alkitab mempunyai ajaran-ajaran yang indah, ya. Tidak pernah insan dat katalib zaman DT bersedekin terhingannya. Insan dat ai milag kemen dat ketinggalan zaman nanti ajaran DT atau itu penting amun relevan, tidak relevan lagi. Firman Tuhan itu sentiasa segar dan relevan untuk segala zaman. Sebab nepenga ajaran seluruh Alkitab bercakap tentang kasih. Serahat ke pagi, apakah kasih itu menjadi sesuatu yang ketinggalan zaman? Tentu sekali tidak. Apakah kasih itu menjadi sesuatu yang tidak available lagi, yang tidak relevan lagi? Tentu sekali tidak. Karena setiap orang yang pernah muncul di bumi memerlukan kasih. Amin. Kita juga perlukan kasih. Kita perlu dikasihi dan perlu mengasihi. Jadi dalam kasih ini perlu ada timbal balik. Kalau kita minta dikasihi, kita juga perlu mengasihi. Amin. Nah, akhirnya bersedekin rahingan, segala sesuatu yang engkau mau orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Jadi bila kita ingin dikasihi, kita perlu juga mengasihi. Bila kita ingin dihormati, kita juga perlu menghormati. Megal diri, ada timbal balik. So, berdasarkan di ayat 3 dan ayat 4, ketika aku hendak meneruskan perjalananku ke wilayah Makedonia, aku telah mendesak engkau supaya engkau tinggal di Efesus dan menasihatkan orang-orang tertentu agar mereka jangan mengajarkan ajaran lain ataupun sibuk dengan dongeng dan silsilah yang tiada putus-putusnya, yang hanya menghasilkan persoalan belaka dan bukan tertib hidup keselamatan yang diberikan Allah dalam iman. Timotius nepede nanuan di Rasul Paulus dan arahan supaya tetap tinggal di Efesus, menasihati beberapa orang. Komen pelanga orang-orang yang berada di kalangan jemaat-jemaat dan hilad Efesus, bukan semua orang yang ada di Efesus. Nah, sebagai sedikit pembuka mindah atau pengetahuan bagi dati, Efesus nepeti merupakan kota terbesar dalam pemerintahan Romawi, ya. Ya, dialah di dalam seluruh pemerintahan Romawi di Asia Kecil itu, kota Efesus adalah kota yang terbesar dan pusat perdagangan pada waktu itu.
Dan tentu sekali dan gemuk tulun guys. Sudah dia pusat perdagangan, dia kota yang terbesar lagi. Kemudian mempunyai kepelbagaian budaya, megalitin sabala, macam-macam budaya. Setiap suku ada budaya masing-masing. Dan kita sebagai orang-orang dusun pun har budaya adat tersendiri. Nah, itina pedatin tinggal dalam satu negeri. Tetapi di Efesus itu, satu kota Efesus itu ada macam-macam budaya. Ya. Dan mereka bebas mengamalkan budaya mereka masing-masing. Dan karena kepelbagaian budaya, jumlah penduduk yang ramai, kota yang terbesar, maka kota ini disebut kota yang tidak bermoral. Ya. Nah, jadi hilak nagin Efesus dilanga letaknya kuil Artemis. Ini satu dewa yang disebut dewa Artemis, atau dalam bahasa Latinnya disebut Diana. Jadi irin apa Diana hadir nama dewa. Ya. Jadi berpikir-pikirlah kalau mau bagi nama anak Diana. Sebab itu nama dewa. Dewa Diana ini dipercayai sejenis dewa yang mempunyai payudara yang banyak. Ya. Jadi aku nak kailan peng kokora gambaran lagu mau napa pengangkap datian ka pengangkap datinan ka aku nak kailan harap tu hiti ke harap hiti ke aku nak kailan. Tetapi dikatakan mempunyai payudara yang banyak. Karati ketika gamen payudara mustahil tak karati. Nah, jadi itu napa menggambarkan apabila di dalam kota Efesus itu ada kuil, dan irin apa kuil dahiladinga ketujuh paling indah di dalam kerajaan Romawi, kuil itu. Ya, di antara 7 yang paling indah akan yang ketujuh. Tetapi di antara 7 kuil yang indah di kerajaan Romawi, kuil Diana itu yang salah satunya. Nah, jadi saya kira si pemungaran dan Diana biar kesalahin kan ya, bergantung di nama nasib ya bergantung kepada tangan Tuhan. Bagi nama Diana kah, bagi nama Lucy kah, sebab orang bilang Lucy itu singkatan kepada Lucifer. Tidak semestinya juga. Jadi kecuali di arat kepiangaran malu-malu ya di tengah anak ini nah sarahat karena akan kau ingaran diri penentu dan baik buruknya hidup kita, tetapi Tuhan Yesus Kristus yang ada dalam hidup kita. Amin. Jadi jaga diri, jangan kecewa kalau Allah anak itu doakan nama itu supaya di dalam Yesus Kristus nama itu menjadi berkat untuk kita. So kita teruskan. Nah, dengan dewa Diana ini, ataupun mungkin ini Dewi barangkali ini, sebab dia perempuan yang ada di Efesus, itu berarti di Efesus itu banyak pelacur-pelacur, dan yang tinggal di kuil itu melacurkan diri di sana, dan itu tidak dikatakan salah, itu adalah pelayanan. Ya, untuk mereka lah, untuk kita itu bukan pelayanan, itu sesuatu yang salah, yang jahat. Nah, jadi Timotius berada di situ, dalam kota itu, ditugaskan oleh Paulus untuk menasihati beberapa orang jemaat. Dan kita bayangkan kalau jemaat yang berada pada lingkungan seperti itu, tentu sekali cabaran itu sangat besar. Dan untuk Timotius juga cabaran itu sangat besar. Lalu ada 2 hal nanuan di Paulus Timotius itu diperintah irina tu beraskanau menegur atau menasihati orang-orang tertentu agar mereka jangan mengajarkan ajaran lain. Ada ajaran lain yang sedang beredar pada waktu itu. Miagalid tinan nahpia
Jangan bilang di luar kekristenan, di dalam kekristenan saja kita mendengar ajaran-ajaran lain, ajaran yang di luar kebenaran Yesus Kristus, tetapi didasarkan atas Alkitab. Atau kenapa di kepaham kopio, kita akan terpengaruh. Jadi hati-hati dengan ajaran yang sedang beredar. Apabila ada sesuatu ajaran yang kita sendiri ragu-ragu, ataupun ajaran dit wahagu toko korongau, kada toko langsung terima wo. Kita selidiki dulu, bereska beberapa orang, back to the Bible. Ada hal-hal yang kita kurang mengerti, ada hal-hal yang kita ragu-ragu, back to the Bible, kaji Alkitab, atau tanya kepada orang-orang yang dapat membimbing kita untuk mengerti. Nah, semua perkara itu harus kita rujuk dengan Alkitab. Nah, lagi satu bersekali Paulus, orang-orang yang sibuk dengan dongeng atau silsilah yang tiada putus-putusnya, yang hanya menghasilkan persoalan belaka. Dipercayai bahwa antakan apa ditingga aminat tengolun dat hilati ladi fosus deti berbincang tentang silsilah-silsilah malaikat, dan mereka ingin tahu malaikat yang paling besar itu siapa sampai kepada yang paling kecil. Lebih kurang demikian galeri. Jadi daripada sibuk bercerita tentang dongeng-dongeng serta silsilah-silsilah, lebih baik belajar tentang kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Nah, ini maksud di Paulus. Jadi bagi kita hari ini, kita tidak sibuk dengan silsilah malaikat kah, silsilah siapa, silsilah Tuhan Yesus. Tapi kadang-kadang ada dongeng-dongeng yang kita dengar. Baik, pengkamati kata, pengkamati kanda, kah. So kita juga akan kita langsung buang itu, tapi kita sentiasa menilainya dengan firman Tuhan. Kalau memang berdasarkan firman Tuhan itu tidak benar, kita tolak itu dengan penuh hormat kepada Tuhan. Ilan Pak Efesus dalam ya kita tahu kota yang tidak bermoral. Jadi macam-macamlah kegiatan ada di sana. So pengaruh-pengaruh Efesus ini juga sedang beredar masa kini. Ya, kejahatan ada di mana-mana. Pengaruh kepada hal-hal yang tidak baik itu ada di mana-mana, beredar sekarang di kalangan orang-orang Kristen juga, di kalangan anak-anak muda Kristen juga sedang beredar. Kalau orang yang di luar Kristen, kita tidak perlu pertikaikan, ya. Tetapi yang kita perlu pikir, yang kita perlu nilai, pertimbangkan adalah pengaruh-pengaruh yang sedang beredar di kalangan pemuda-pemudi Kristen. Bukan saja pemuda-pemudi, ibu bapak Kristen juga ada yang terpengaruh dengan hal-hal itu. Kejahatan-kejahatan, pengaruh-pengaruh yang tidak baik. Ya. Jadi yang paling menyedihkan adalah apabila ibu bapak Kristen dipengaruhi dan itu menular kepada anak-anak, kepada generasi demi generasi. Coba kita bayangkan, kita sebagai ibu bapak mengamalkan kehidupan yang tidak benar. Anak kita melihat, dan apabila anak melihat ada dua respon, ya. Dan misal kata kalau yang kuat minum, satu anak dia pun ikut minum, kuat minum, lalu ditanya, kenapa kau kuat minum? Saya lihat bapak saya. Lalu ada satu anak pula yang hidupnya dia menjauhi minuman-minuman keras itu, dia memilih untuk tidak minum. Lalu ditanya, kenapa kau tidak minum? Saya lihat bapak saya. Jadi respon itu dua terhadap satu case, kan? Yang satu bilang, saya pun minum ikut macam bapak saya, bapak saya minum, saya kenapa saya tidak minum? Nah, itu respon yang pertama. Respon yang kedua adalah, saya lihat bapak saya kehidupan dia begini dan saya tidak suka hidup seperti itu. Jadi melihat bapak saya memilih untuk tidak minum. Itu kalau respon yang kedua itu berlaku, ya puji Tuhan. Tetapi kalau respon pertama yang berlaku dalam kehidupan setiap anak,
Sebagaimana itu. Ya. Jadi kalau kita Yati sebagai ibu bapak mengamalkan hidup yang tidak benar, anak kita juga besar kemungkinan akan hidup seperti itu. Dan bila mereka mempunyai anak-anak mereka juga besar kemungkinan untuk hidup seperti itu, dan seterusnya. Kecuali ada pemutusan dari kutuk itu, diputuskan di dalam nama Yesus Kristus dengan darah Yesus Kristus. Nah, jadi itu apa pasien takati sebagai ibu bapak. Amakan jika sekadar kita melayan keinginan kita, kemudian tidak perlu pikir tentang kehidupan anak-anak, masa depan mereka. Kita perlu pikir, karena hidup kita, perangai kita, sikap kita akan mempengaruhi mereka. Baik atau tidaknya, kehidupan anak-anak sangat dipengaruhi oleh ibu bapak. Nah, begitu. Nah, jadi yang berlaku sekarang adalah pengaruh-pengaruh Efesus itu beredar, dan ada juga Timotius yang ada di mana-mana yang memberi nasihat firman Tuhan, tetapi ada kalanya didengar, ada kalanya tidak didengar. Jadi yang jelas di sini adalah memilih gaya hidup yang benar atau tidak itu sangat ditentukan oleh keputusan masing-masing. Ya, jadi itu adalah keputusan kita. Bila kita diberitahu tentang kebenaran, nah keputusan mau terima atau tidak itu berdasarkan keputusan sendiri. Jadi sekurang-kurangnya kita mendidik, sekurang-kurangnya sangat perlu untuk lebih mendalami firman Tuhan, mendidik anak-anak kita dengan firman Tuhan. Dan nasihat kunepod untuk anak-anak, tidak perlu tunggu sampai ibu bapak mengajar tentang firman Tuhan. Kita sendiri pun boleh belajar. Amin, anak-anak muda. Amin. Ya, jadi kalau ibu bapak mau atau ada kesempatan untuk mendidik anak-anak dengan firman Tuhan, ditambah dengan penyelidikan usaha kita sendiri, kan itu lebih baik. Amin. Nah, itu lebih baik lagi, supaya iman kita akan lebih bertumbuh dengan lebih teguh lagi. Nah, yang kedua, Beraskan Hitid ayat 5 dan ayat 7, Gisomda ayat 7. Tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Tetapi ada orang yang tidak sampai pada tujuan itu, dan yang sesat dalam omongan yang sia-sia. Mereka itu hendak menjadi pengajar hukum Taurat tanpa mengerti perkataan mereka sendiri, dan pokok-pokok yang secara mutlak mereka kemukakan. Tujuan untuk memberi nasihat adalah yang berasal dari hati nurani yang murni, atau tujuan untuk memberi nasihat adalah mengasihi, kasih yang berasal dari hati nurani yang murni. Berdasarkan di ayat itu, ada orang yang tidak sampai kepada tujuan itu karena terperangkap dalam perbincangan-perbincangan yang sia-sia. Mengajar tetapi tidak sampai kepada inti pembelajaran, akan kau tidak tahu. Nah, isang bahagian lain mengajar tanpa mengerti, terlibat di dalam pembelajaran kekristenan secara akademik, dan ini sedang menyerang gereja masa kini. Orang berusaha untuk belajar tentang Kristen. Orang berusaha untuk mendalami firman Tuhan secara akademik dengan tujuan supaya dia lebih tahu dari yang sebelumnya. Itu bagus juga. Tetapi sebagian orang pula berpikir supaya saya lebih tahu, saya lebih dapat menjawab serangan-serangan. Nah, itu penting juga. Saya lebih tahu dari orang lain, itu kurang baik.
Dan akhirnya apabila terperangkap di dalam usaha untuk mempelajari Alkitab secara akademik, mengerti maksudnya mempelajari secara akademik, mau menambah pengetahuan demi pengetahuan, semakin banyak mengerti, semakin banyak tahu, tetapi kadang-kadang atau akhirnya lupa tujuan sebenarnya untuk mempelajari firman Tuhan. Nunuh tujuan takau kapiah dat belajar di Tibers de Kinarhingan. Nah itu. Ya. Jadi orang berusaha untuk mengerti Alkitab, memahami Alkitab, menguasai Alkitab. Tetapi akhirnya pengetahuan itu sekadar pengetahuan dan tidak mengamalkan itu dalam kehidupan. Tidak pandai, tidak dapat melakukannya. Ya. Ini dapat dikanihab ini secerita ya hai atau tulun ini secerita dehela. Ada satu cerita yang menarik perhatian saya. Harus ngulunat pintar ke pasal kereta. Kalau pasal kereta itu dia pakar. Kalau ditanya dari jauh di telepon, masalah ini kaila yang bisunod ngayon ang tangay hirem kang ngayon ang tangay iri nakopya. Dia pakar di dalam teori-teori. Nah itu baik. Ya, tetapi lebih baik kalau dia sendiri dapat melakukannya. Nah, dalam isu mengendalikan kereta, itu tidak masalah lah. Masalah sama ada dia pakar secara teori dan tidak di dalam amali, itu tidak masalah kalau bercakap tentang kereta. Ya. Tetapi kalau bercakap tentang firman Tuhan, kita tidak boleh pakar secara teori tetapi tidak dalam melakukannya. Kedua-dua itu harus sejajar, selari, berjalan selari. Amin. Kita tahu banyak, kita melakukannya juga. Sebanyak yang kita tahu. Ya. Jadi yang saya bilang tadi itu tidak apa-apa, itu dia punya kelebihan lah kayak. Dia pakar di dalam teori tetapi tidak pakar untuk melakukannya dalam konteks kereta. Nah, itu tidak masalah. Sebab dia boleh guna kepakaran dengan cara lain. Dia mengajar walaupun dia tidak buka bengkel kereta, tapi dia mengajar menghasilkan mekanik-mekanik yang pakar. Dia boleh guna. Tetapi kalau firman Tuhan kita pakar tetapi kita tidak melakukannya, itu merugikan kita. Mungkin kita boleh didik orang lain supaya lebih mengerti, lebih paham, dan mendorong orang lain untuk melakukannya dengan setia. Tetapi kalau kita sendiri tidak melakukannya, itu kerugian bagi kita. Sebab kita tidak akan menikmati kebaikan, keindahan dari firman Tuhan itu. Kita cuma tahu keindahannya, tetapi kita tidak mengalaminya. Nah, pembelajaran firman Tuhan seharusnya menghasilkan ketundukan kepada Allah. Jadi bila memberi nasihat itu tujuannya adalah mengasihi. Nah, dalam hidup kita ini, dalam kehidupan kekristenan ini, biasanya ibu bapak lah yang sering memberi nasihat kepada anak-anak. Yang sering. Niagal daha sebagai ibu bapak yang sering saya bagi nasihat adalah anak-anak kami. Saya bagi nasihat juga untuk anak-anak lain, tetapi yang sering adalah anak-anak kami. Ya. Asanang anak udat membaca adat isat ayat Iswang dat Ibrani pasal 12 ayat 5 dan ayat 6. Ibrani pasal 12 ayat 5 dan ayat 6. Beraskan hati, dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya,
dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Mari kita pelajari hal ini dengan sedikit mempelajari hal inilah. Megalina Braskedetino yang biasa memberi nasihat adalah ibu bapak kepada anak-anak. Dalam proses menasihati, kadang-kadang ada memarahi, betul? Bila anak itu melakukan kesalahan, kita marahi dia. Jadi tahap kemarahan dan cara penyampaian kemarahan itu berbezalah menurut kebiasaan dan sikap masing-masing ibu bapak. Ada kalanya bila kesalahan itu besar, maka akan berlakulah pendisiplinan, atau yang biasa kita pahami tanggapi sebagai hukuman. Di dalam penghukuman itu pasti terasa sakit, sama ada badan atau hati. Tepat? Dan itu tidak dapat dielakkan. Walaupun kadang-kadang badan itu tidak disakiti, tetapi hati akan terasa sakit. Masalah yang terjadi adalah apabila penghukuman atau pendisiplinan itu ditanggapi oleh anak sebagai suatu kebencian. Masalahnya penhiridinga tidak mencapai kesepahaman di dalam tindakan itu. Biasanya ini nasihat untuk anak-anak, sama ada yang ada di sini hari ini atau yang nanti akan lihat video ini, sebab ini direkam, dan saya harap ini menjadi panduan untuk baik ibu bapak maupun anak-anak untuk mengerti konsep ini. Biasanya ibu bapak itu menasihati, mendisiplin, menghukum karena mengasihi. Amin ibu bapak. Amin. Amin. Saya percaya tiada ibu bapak yang menghukum karena tidak mengasihi. Malah yang terjadi, menurut yang saya mengerti, yang saya paham, bila seseorang tidak mengasihi, dia tidak peduli. Dia buat salah kah? Besar kesalahan kah? Kecil kesalahan kah? Karena dia tidak mengasihi itu anak, apa siapa peduli, dia bilang. Masing-masing lah, mau hidup bagus, oke silakan. Kalau mau mati awal, buatlah apa kau suka kah? Itu yang tidak mengasihi. Tetapi ibu bapak yang menghukum, yang mendisiplin, itu berarti dia perhatian atau dia concern terhadap anaknya, memperhati di tanah. Di dalam hatinya, di dalam pikirannya, dia tidak mau anak itu menjadi anak yang liar, anak yang jahat, sehingga dia menyampaikan hatinya, keinginannya itu dengan cara mendisiplin, menghukum. Boleh paham anak-anak? Ya. Nah, bukan ibu bapak saja yang melakukannya. Di dalam ayat yang kita sudah baca, surah Ibrani 12, Tuhan pun melakukannya. Orang yang dikasihinya dihajarnya. Akankah diajar? Ajar dengan hajar itu berbeza. Ya. Kemudian di dalam ayat 6 berskah, karena Tuhan menghajar yang dikasihinya dan menyesah. Dalam terjemahan lain, menyesah itu dikatakan menghukum. Dan ia menyesah atau menghukum orang yang diakuinya sebagai anak. Jadi Tuhan pun menghukum, Tuhan pun mendisiplin. Demikian juga ibu bapak yang mengasihi. Anak-anak kami juga selalu buat salah. Nah, kalau kamu tengok di orang ini macam cool saja, kan? Kalau saya bilang atau di antara kami suami istri bilang tolong buat ini, mereka akan buat tanpa
membantah. Ya, dan saya bangga dengan anak-anak kami. Mereka taat kepada ibu bapak. Tapi mereka juga selalu buat salah. Kemudian ada nasihat. Kemudian ada pendisiplinan. Ya. Dan adalah beberapa kali anak-anak kami ini didisiplin. Lalu ada hal-hal yang mereka tidak dibenarkan untuk melakukannya. Dan saya bukan juga menceritakan ini karena saya ini orang yang tahu, tidak. Saya ingin berkongsi kaedah, ya. Kalau baik untuk kamu, ya silakan mengikutinya. Tetapi kalau tidak sesuai untuk kamu, ya carilah kaedah yang lebih sesuai. Nah, cara Pedahai sebagai ibu bapak, bila kami melaksanakan satu pendisiplinan kepada mereka, kami mau pastikan supaya mereka mengerti kenapa pendisiplinan itu dilakukan. Nah, jelaskan kepada mereka, kami jelaskan bahwa kami buat ini karena kami mengasihi kamu, dan kami tidak mau supaya kamu terus hidup di dalam sikap atau gaya hidup seperti itu. Kamu pahamkah? Paham. Nah, jadi adalah beberapa waktu di mana anak kami ini akan bertanya, "Dadi, masih lagi kah kami tidak boleh buat ini dan itu?" Bertanya kan, lalu jawab dengan lemah lembut. Ingat kembali perjanjian, kalau belum selesai dia punya masa disiplin, kami akan bilang belum lagi, sabar. Dari situ mereka akan berpikir, belajar bahwa orang tua serius dengan kesalahan, tetapi mendisiplin mereka dengan kasih. Setelah sementara pendisiplinan itu berlangsung, tidak ada rasa benci, tidak ada rasa menuduh, tidak ada rasa kecewa, tidak ada rasa kecil hati. Walaupun nakombala mengalami sakit hati karena didisiplin, dimarahi karena sudah buat salah, pasti ada sakit hati lah sedikit kan. Nah, bila dinyatakan teguran-teguran itu dinyatakan, pendisiplinan itu dilakukan berdasarkan kasih, maka mereka pun mengerti. Ya, kamu tahu ini salah, tahu. Kamu tahu kesalahan itu perlu pendisiplinan, ya tahu. Jadi pendisiplinan itu begini, ini. Sehingga pada waktu pendisiplinan itu selesai, boleh. Jadi mereka meneruskan hidup dengan gembira, dengan penuh ketundukan karena memahami. Masalah yang terjadi adalah karena tidak mengerti bahwa ibu bapak melakukannya karena mengasihi. Anak-anak ini seringkali menanggapi pendisiplinan itu, hukuman itu sebagai akibat dari kemarahan dan kebencian. Karena saya sudah buat salah, bapak saya benci saya, mama saya benci saya, itulah sebabnya mereka hukum saya begini. Tidak. Pendisiplinan hukuman itu dilakukan karena mengasihi. Ibu bapak tidak mau anak itu terus-menerus hidup di dalam keadaan seperti itu. Nah, nasihat untuk ibu bapak, bila kita melakukannya, lakukan dengan kasih. Jelaskan sepenuhnya apa tujuan, kenapa, apa sasaran kita mau melakukannya, ya, supaya tidak berlaku kesalahpahaman. Kesalahpahaman boleh mengakibatkan perkara yang serius. Tapi saya melihat ada beberapa kejadian di mana masalah antara ibu bapak dan anak yang didisiplin itu berlangsung bertahun-tahun. Susah untuk berdamai. Kenapa? Satu saja masalah, dia tidak saling memahami. Anak tidak mengerti apa tujuan ibu bapak. Jadi anak memberontak. Lepas itu bila ibu bapak melihat pemberontakan anak itu, maka dia semakin mendisiplin.
Yang perlu sebenarnya adalah bagi dia paham kenapa begitu. Ya, boleh? Anak-anak boleh kan? Boleh paham. So, apabila ibu bapak kamu mendisiplin, memarahi, tanggapi itu bahwa itu adalah kasih. Ya. Kasih yang benar. Kasih yang salah itu dia bilang, "Oh, anak saya buat salah. Saya kasih marah dia, kasihan juga. Biar sajalah, tidak juga selalu dia begitu, begitu." Kah? Tahu-tahu terus-menerus ini pikiran di tanah, nah, oh ibu bapak saya tidak marah juga saya buat begini, buat lagi lah nanti kah. Jadi tanggapan pemikiran ibu bapak dan anak itu berbeda, dan itu yang harus diselarikan, harus ada kesepakatan di situ. Baik, yang ketiga, kita kepada yang ketiga di ayat 8 sampai ayat 11. 1 Timotius pasal 1 ayat 8 hingga ayat yang ke-11. Kita tahu bahwa hukum Taurat itu baik kalau tepat digunakan, yakni dengan keinsafan bahwa hukum Taurat itu bukanlah bagi orang benar, melainkan bagi orang durhaka dan orang lalim, bagi orang fasik dan orang berdosa, bagi orang duniawi dan yang tak beragama, bagi pembunuh bapa dan pembunuh ibu, bagi pembunuh pada umumnya, bagi orang cabul dan pemburit, bagi penculik, bagi pendusta, bagi orang makan sumpah dan seterusnya, segala sesuatu yang bertentangan dengan ajaran sehat yang berdasarkan Injil dari Allah yang mulia dan maha bahagia, seperti yang telah dipercayakan kepadaku. Yang ketiga ini kita bercakap atau belajar tentang Injil yang mulia dan maha bahagia. Disebut dalam bahagian ini tentang Taurat. Bereskan hati, Taurat ini bukan untuk orang benar, melainkan untuk orang yang sekian dan sekian. Nah, maksud di sana adalah itu Taurat itu hukum-hukum. Bereskan di dalam Taurat, apabila engkau melakukan ini dan itu, dan hukumannya adalah ini dan ini dan ini. Ya, kenapa dikatakan bukan untuk orang benar? Karena apabila kita hidup benar, hukum-hukum di dalam hukum Taurat itu tidak berlaku dalam hidup kita. Kita tidak akan dikenakan tindakan, kita tidak dikenakan hukuman dan sebagainya. Jadi hukum Taurat itu adalah panduan untuk melaksanakan perintah-perintah kepada orang yang melakukan kesalahan. Nah, sebenarnya tujuan nepeti hukum Taurat itu dan tinahak adalah supaya manusia tidak melakukan kejahatan kepada sesama manusia. Tuh, bereskan diri, antara lain yang saya tidak akan lupa, gigi ganti gigi, mata ganti mata. Bereskan diri, kau makan pun tulunam atipu anipon ditulun, dua nipon ditulun dat atipu daminanu umanga, dua nadian nipon dat iduan. Jadi kalau kelembusan pada hadi kemayan diri, bereskan dah dapina lembus, kana pauhang dat tipuan nadian nipon, kada pengumang gisam dat tipuan natulun kada pengumang ya datulun kadau Jadi, ya dihukum Taurat deh. Nah, kapamatahi kana padtulun, iya penting apa tayon nih. Jadi, kana pauhang dapat tayon, kada pamatay tulun. Lebih kurang datihat-dihat kamayan da Taurat deh. Isa-isay nakawan say pengkampeng kanda, peng kanan da pawan sayan kumadit tulun dit nakasala ka. Jadi nakamayan dat iti napa hukum Taurat iti nga bukan untuk orang benar, karena orang yang tidak melakukan kesalahan tidak akan kena hukuman dari hukum Taurat. Nah, megal diri. Nah, itu napa hukum Taurat iti? Nah, telah digenapi di dalam Yesus Kristus. Beza napa ngapain ka? Pada zaman Perjanjian Lama, manusia dituntut untuk mentaati hukum-hukum Taurat itu. Ya. Jadi mau tidak mau mereka harus mentaati hukum Taurat. Dan
kita katakan bahwa hukum Taurat itu dilakukan karena terpaksa. Sementara di dalam Kristus, ajaran Yesus Kristus adalah mengasihi. Ya, kasihilah sesama manusia. Kasihi Tuhan dan kasihi sesama manusia. Irinahat nanwanda Tuhan Yesus de penakanan. Banyak ajaran-ajaran Yesus bercakap tentang kasih. Apabila engkau mengasihi aku, engkau akan melakukan perintah-perintahku. Jadi di situ yang dititik beratkan oleh Yesus adalah mengasihi. Nah, jadi bila kita mengasihi, hidup di dalam kasih yang besar kepada sesama manusia, maka itu akan membuatkan kita tidak sanggup, tidak sampai hati untuk menyakiti orang lain. Amin. Sebagai contoh saja, pada waktu ada pasangan yang baru bercinta. Nah, kalau saya mau tanya ini, mungkin ada yang mau jawab ini, nggak? Tidak apalah, nantilah saya tanya. Nah, orang yang bercinta ini, apapun dia sanggup lakukan untuk orang yang dikasihinya, orang yang dicintainya, sehingga dia betul-betul berusaha untuk tidak menyakiti hati yang dicintainya. Sampai-sampai ada istilah yang mengatakan bahwa pada waktu baru bercinta hidupnya seperti malaikat, tetapi setelah kawin baru keluar dia punya belang. Kananda, ya. Jadi saya berpikir, kalau aku mikir perkara itu, betulkah? Sebab yang dikatakan di situ bahwa terutama yang laki-laki lah yang dituduh seperti ini nih. Setujukah laki-laki? Laki-laki ini waktu bercinta, macam malaikat. Dia berusaha tutup dia punya sikap yang jahat supaya tidak diketahui. Mungkin juga adalah. Nah, setelah ada mikir-mikir, aku punya pikir, betulkah? Lalu saya mengambil kesimpulan untuk diri saya sendiri bahwa kenyataan itu betul, tapi tidak seluruhnya betul. Memang ada orang yang menipu, mau berusaha menutup dia punya kejahatan sementara masih pacaran kan Indonesia, Tetapi ada juga yang dia tidak menutupnya secara sengaja. Itu otomatis tertutup karena dia betul-betul mencintai, sehingga dia punya hati itu berusaha untuk menyenangkan pasangannya, dia berusaha untuk memelihara hati pasangannya sehingga tidak disakiti. Dia bilang, kalau pasangan saya sakit hati, saya pun ikut sakit hati. Jadi itu akan dibuat-buat untuk menutupi sikap jahatnya. Memang secara alamiah dia bersikap seperti itu karena cintanya. Nah, bila sudah kawin, itu keluar, ya, karena sudah hidup bersama berhari-hari, sepanjang hari, bertahun-tahun, sedikit demi sedikit itu keluar, ya, bukan ditutupi. Nah, poin kenapa dihirdinga cinta itu, kasih itu membuat kita tidak sanggup, tidak sampai hati menyakiti orang lain. Nah, ajaran Kristus mendorong kita untuk saling mengasihi, supaya hukum-hukum di dalam Alkitab termasuk hukum Taurat itu kita tidak lakukan lagi secara terpaksa, tetapi dengan rela hati. Amin. Kalau mantangan apa salidiki beres Tuhan, sebagian orang mungkin berpikir anak di berlaku hukum Taurat di. Nah, batalnya hukum Taurat. Memang dalam Alkitab ada dikatakan pada waktu Yesus mati hukum Taurat itu batal. Tetapi apa yang berlaku, hukum Taurat itu bukan batal dan kemudian kita bebas. Nah, ajaran Tuhan Yesus napa ngamina meres hukum harat hukum dan meres depengkah. Kasihilah orang yang mengasihi kamu dan bencilah orang yang membenci kamu. Tetapi aku mengatakannya kepadamu, bermula hari ini kata Tuhan Yesus, kasihilah orang yang mengasihi kamu dan juga orang yang memusuhi kamu. Jadi artinya mantakan apa
seroh dari ayat itu kita dapat pelajari bahwa hukum itu menjadi lebih berat dan tegas. Ya. Hukum Taurat bilang kasihi orang yang mengasihi. Ya. Apa tidaknya itu beruska kalau kamu memangkan petulung dosai yang umangan. Jadi ada pembalasan di situ. Dibalas. Tetapi di dalam Kristus pembalasan itu tidak berlaku lagi, tetapi mengampuni. Jadi itu lebih berat. Bila kita disakiti, kalau kita hidup di dalam hukum Taurat, kita akan tuntut. Hukum Taurat bilang begini, balas kepada orang yang menyakiti. Tetapi di dalam kasih Kristus, bila kita disakiti, beraskan Tuhan, ampuni mereka. Jadi lebih berat, Nah, banyak lagi contoh-contoh lain. Itulah makanya kenapa Yesus menasihatkan kita untuk hidup di dalam mengasihi. Yesus mengajarkan kasih supaya tuntutan yang lebih berat itu akan menjadi sesuatu yang kita suka lakukan. Supaya kita tidak menuntut pembalasan kepada orang lain, maka kita harus mengasihi, supaya dengan kasih yang besar itu memampukan kita untuk mengampuni. Megalagalid yang sedang bercinta, kalau pasangannya melakukan kesilapan, mudah sekali, tidak apa-apa, betul kah itu, tidak apa-apa. Nah, kalau lambat 20 menit, 30 menit, alah sorry saya lambat, tidak apa-apa, Bah. Yang penting kau sudah sampai, itu sudah cukup menghibur hatiku. Betul? Tapi kalau sudah kawin, itu macam mana? Lambat 1 menit, lambatlah. Naik kopi bagi ya, yang takadit linugu. Nah, kami bila cinta itu kuat, kesanggupan untuk mengampuni juga kuat. Amin. Nah, bila kasih kita kepada Tuhan itu besar, kasih kita kepada sesama itu besar, kesanggupan untuk mengampuni itu besar. Kalau sampai hari ini kita masih belum sanggup untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita, kita masih belum sanggup mengampuni ibu bapak kita yang telah mendisiplin kita sampai kita kecewa, sakit hati, itu berarti kita masih belum mengasihi. Kalau sampai hari ini kita masih belum mampu mengampuni anak-anak kita, itu artinya kita masih belum hidup di dalam kasih. Apabila kita hidup di dalam kasih, perselisihan antara ibu, bapak, dan anak-anak yang berlangsung selama bertahun-tahun itu dapat diselesaikan. Apabila kita hidup di dalam kasih, pengampunan terjadi, masalah dapat diatasi. Amin. Mari kita berdoa. Tamadahai insuan kerajaan dan surga, bangun sikau hai Tuhan da beresnu na pinsingilan dahai keswaban diti. Beresnu dit menahak da kekuatan penghiburan bagi dahai. Menghidupi firman Tuhan, mengajarkan tentang kasih Kristus, supaya di suang da kepasian dahai kasih Kristus itu menguasai, memimpin kami untuk hidup damai dengan Tuhan dan hidup damai dengan sesama, secara khusus untuk keluarga kami. Bapa di surga, kami mau berdoa, andai kata dalam kehidupan kami, dalam keluarga kami ada satu persoalan yang terjadi antara kami, baik antara suami istri, baik antara ibu bapa dan anak-anak, kami mau berdoa supaya persoalan yang sudah lama terjadi, yang menghalang kerukunan kami berdoa supaya diselesaikan dengan kasih Kristus menguasai, memenuhi hati kami bersama-sama. Bapa di surga, kami berdoa
segala kuasa-kuasa kegelapan yang menutupi pandangan kami terhadap kebenaran, yang menutupi hati kami daripada mengerti dan menerima kebenaran ini. Kami mau berdoa, darah Yesus Kristus menghancurkan segala kuasa-kuasa jahat, menghancurkan segala selubung-selubung. Kami istiharkan di dalam nama Yesus Kristus, kebenaran ini akan menguasai hati kami, menguasai hidup kami, sehingga kasih Kristus memenuhi kami, dan kasih itulah yang memulihkan kami, memulihkan hubungan antara kami, ibu bapa, sesama ibu bapa, dan juga terhadap anak-anak, sehingga damai sejahtera sorgawi, suasana sorga terjadi di dalam hidup kami, di dalam keluarga kami, di dalam gereja kami. Terpuji Tuhan, Engkaulah Allah kami yang sentiasa memperhatikan karena mengasihi kami, dan kami yakin Tuhan Engkau pasti melakukannya, memimpin kami untuk melakukan firman Tuhan ini sehingga kemerdekaan benar-benar kami genggam. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, perhatian, Tuhan Yesus memberkati.